Halo, selamat malam. Masih di Istanbul International Airport. Oke. Eh, Bersama gua DJ Daddy in the house. Orang karena kenapa gua manggil diri gua sendiri? I'm not certifying DJ, but I love I love to DJing, and then I like to hosting the show and also MCing. It just like in my blood to perform in front of the people and then makes everybody's happy with my small joke or something that is coming also natural from my side. Oke, jadi di video kali ini, di vlog gua kali ini masih di Istanbul International Airport karena benar-benar suatu kegabutan yang hakiki, 9 jam nunggu pesawat buat ke Jakarta. Jadi gua bakal ngomongin kali ini gue bakal ngomongin tentang keimigrasian kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri. Hal yang patut lo tahu kalau mau jalan ke luar negeri yang pasti paspor itu kayak KTP buat WNI yang mau ke luar negeri. Lo bisa bikin paspor di kantor imigrasi terdekat. Kalau bisa sih jangan pakai calo ya. Harga paspor itu sekitar ada sebelumnya ada 18 sampai 24 halaman sampai 24 halaman sama 48 halaman. Jadi kalau misalnya lu yang emang senang traveling, sekalian aja yang bikin 48 halaman. Biasanya di kantor imigrasi itu nanti lu dikasih barcode dan kode kayak virtual account gitu, bayarnya di Bank BNI. Setelah itu lu bisa cek negara mana tujuan yang akan lu tuju. Untuk laut kayak gua itu lu dikasih minimum luggage, beratnya itu sekitar 20 sampai 40 kilo. Tapi tergantung juga negara tujuannya. Karena sepengetahuan gua sepanjang pengetahuan kalau Skandinavia itu cuma bolehin 20 aja. 20 kilo. Tapi ke negara lain kayak Amerika, Eropa, karena lu stay more longer than 3 months, lu diperbolehkan buat bawa 40 kilo. Dan gua juga light traveling banget. Jadi lihat, gue cuma bawa ini aja sama satu big luggage gede. Lalu gue orangnya benar-benar simple banget. Jadi kalau mau beli oleh-oleh tuh biasanya gue kalau ada oleh-oleh kayak souvenir juga souvenir yang nggak berat-berat ya. Karena gue juga nggak suka bawa yang berat-berat gitu. Dulu sih pertama mungkin masih seneng belanja pertama-tama. Tapi gue saranin kalau misalnya lu emang pengen beli oleh-oleh di duty free kayak begini juga banyak. Gitu. Dan simple kan, maksudnya lu kalau cuma mau beli coklat di sini juga banyak coklat yang diskon, jadi lu take away and go gitu kan, jadi nggak usah ribet-ribet bawaannya. Terus gua juga biasanya mempertimbangkan kemana tujuannya. Kalau misalnya kayak sekarang kan tujuan gua tuh Amerika Latin sama Eropanya ke bagian Turki, terus juga kan dari Jakarta, jadi gua nggak bawa jaket, cuma pakai kaos oblong aja. Karena gue pikir di pesawat juga lu udah dapet selimut gitu, terus dulu lu masih dapat bantal, jadi lu nggak usah bawa neck rest gitu kan, ribet lah. Maksud gue benar-benar yang simple, dan sepatu juga cuma begini aja. Jadi jangan sampai lu capek di perjalanan gitu loh. Maksud gue dengan beban yang banyak segala macam mau dibawa, make it simple aja. Kayak di hotel, sabun udah ada, sampo udah ada. Emang sih maksudnya nggak semewah atau sepensi yang lo biasa pakai. Cuman kan maksud gua make it simple, dan juga kita juga harus memperhatikan lingkungan ya. Karena semakin banyak barang yang kita pakai kan akibatnya akan menjadi sampah atau menjadi pencemaran lingkungan juga gitu. Terus minum juga nggak pakai sedotan. Jadi lu bayangkan aja kalau misalnya ada 300 orang yang minum dan semuanya pakai sedotan plastik, berarti ada 300 sampah plastik yang harus didaur ulang. Tapi kalau ada 300 orang yang nggak pakai sedotan plastik, berarti ada 300 sampah yang bisa lu selamatin gitu loh. Jadi kita harus kan kehidupan tuh pengen langgeng gitu ya, pengen abadi gitu kan, dan lingkungan juga begitu. Jadi gua mengencouraging lu pada buat sesuatu yang nggak harus dilakukan ya nggak apa-apa. Contohnya kayak sedotan gitu ya. Oke, kayak begitu. Terus balik lagi ke imigrasian, ada beberapa negara yang bisa kita datangin
tanpa kita harus ngurus visa. Yang paling dekat ya kayak macam ASEAN, negara-negara ASEAN, Singapura dan lain sebagainya itu oke tanpa visa. Jadi lu nggak usah capek-capek buat bikin appointment, lalu menyiapkan ini itu buat persyaratan visa segala macam. Lalu Eropa itu yang bisa kita datangin kayak Lisbon, dia butuh Schengen, kayak Turki dia juga masih butuh visa. Terus ada beberapa negara kayak Malta yang bisa, kalau pelaut tuh dalam dunia pelaut ngomongnya kita sebutnya istilah oke to board. Jadi oke to board tuh lu cuman ngasih pemberitahuan aja bahwa lu akan datang ke negara itu, join di kapal sebagian, jadi lu nggak usah ngurus visa. Dan untuk Eropa sendiri ada namanya Schengen visa. Schengen visa itu berlaku di 23 negara Eropa, jadi satu visa itu untuk ke semua negara. Kalau mau jalan-jalan yang sepanjang pengetahuan gua, lu harus menyiapkan namanya bank garanti. Jadi kalau Eropa tuh 50 juta, Amerika 100 juta itu, dan juga harus ada penjamin. Maksudnya penjamin itu lu kesana tuh tujuannya apa, itu harus benar-benar jelas gitu. Jadi gue juga encouraging people supaya tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Kalau lu melakukan yang ilegal itu nggak enak, dan ya nggak enak aja gitu loh, dan melanggar hukum gitu. Kalau bisa selalu taatin kayak begitu. Dan juga kita harus sharing, mencari tahu ke sumbernya langsung supaya nantinya tidak terjadi keraguan atau kegaduhan dan nantinya membuat sulit lah gitu. Oke, terus tiket pesawat sekarang udah banyak yang online, tapi kalau gue sendiri lebih menyarankan buat beli tiket pesawat di travel agent, karena kalau di travel agent itu lo mau refund ataupun ada apa itu masih gampang diurusnya. Tapi kalau kan udah banyak cerita juga, kalau online gue nggak begitu saranin, karena memang banyak diskon banget, tapi kesusahannya kalau lo online tuh refundnya kemana atau gimana, kadang-kadang kan kita susah gitu. Tapi kalau travel agent misalnya yang dekat rumah atau yang ada di mall gitu kan, banyak travel agent di mall itu lebih gua saranin yang seperti itu. Oke, terus traveling juga kalau bisa dipisahkan dokumen tuh masuk ke hand luggage, ini kayak hand luggage yang kecil-kecil gini, atau lo bisa bawa hand carry yang kecil gitu yang bisa masuk ke cabin pesawat. Terus sekarang kayaknya semuanya udah makin canggih, cuman karena pandemi ini lebih banyak ke arah kesehatan aja. Kalau bisa setiap saat hand sanitizer, lalu kalau boleh juga bawa vitamin, juga bawa suplemen gitu, jadinya kesehatan itu terjaga. Terus sama makanan yang gue selalu concern, karena gue selalu bawa ya makanan kayak ikan teri kayak gitu, sambal gado-gado, sambal. Terus Indomie udah ada di mana-mana, tapi kalau misalnya emang lo mau praktis banget, gue selalu bawa pop mie. Jadi pop mie itu kan gampang. Nah, dan rata-rata kalau di Eropa itu tap waternya yang ada di toilet itu bisa langsung minum gitu. Dan ya hygiene lah gitu. Sofa hygiene banget. Oke, kalau ada pertanyaan bisa DM di Instagram gue atau di Facebook, juga bisa direct messengers gitu. Gue tunggu subscribe-nya, komennya, dan juga gue akan coba ngasih perspektif atau ngasih tips trik tentang bagaimana caranya melakukan perjalanan dan melakukan banyak hal yang amazing. Oke, life is beautiful, stay safe dan jaga kesehatan. Thank you.